Pada suatu masa, tanah Jawa berdiri dua kerajaan yang mendominasi tataran Nusantara. Di Jawa sebelah barat ada kerajaan Pajajaran, dan di sebelah timur ada kerajaan Majapahit. Kala itu Majapahit sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi dan memperluas wilayah demi tercapainya Sumpah Penyatuan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Semangat penyatuan itu bermula dari Ratu Majapahit, Sang Tribuana Tunggadewi, dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk sendiri menduduki tahta Majapahit pada umur yang masih belia, hingga pada suatu hari ketika umurnya sudah mulai memasuki dewasa. Secara naluriah ingin juga rasanya ada sosok pendamping untuk dijadikan permaisuri, guna melengkapi hegemoni dan status pemimpin. Saat itu Hayam Wuruk tengah mencari seorang istri untuk dijadikan permaisuri yang mendampinginya di kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk kemudian memerintahkan juru gambar untuk melukiskan putri-putri cantik dari kerajaan bawahan dan kerajaan tetangga, lalu ditunjukkan kepada dirinya. Jika ditemukan gambar yang menarik, Hayam Wuruk akan memilih putri yang ada di gambar tersebut untuk dijadikan istrinya. Namun, dari sekian banyak gambar yang dibawa oleh juru gambar, Hayam Wuruk belum menemukan satupun gambar seorang putri kerajaan yang menarik bagi dirinya. Hingga terdengar sebuah kabar yang sampai ke Majapahit tentang seorang putri kerajaan Sunda bernama Dyah Pitaloka Citraresmi yang memiliki paras sangat cantik. Hayam Wuruk pun lalu mengirim seorang juru gambar bernama Sungging Prabangkara ke kerajaan Sunda Pajajaran untuk melukis Dyah Pitaloka Citraresmi yang konon kecantikannya sangat tersohor. Di kerajaan Pajajaran inilah para juru gambar itu melukiskan kecantikan paras Dyah Pitaloka Citraresmi. Konon kabarnya putri kerajaan Sunda Dyah Pitaloka Citraresmi ini memiliki paras yang sangat cantik. Kecantikannya tersohor seantero Pulau Jawa kala itu, hingga Raja Majapahit Hayam Wuruk pun dibuat jatuh cinta dengan kecantikan putri kerajaan Sunda tersebut. Selesai melukis, Sungging Prabangkara pun kembali ke Majapahit untuk menunjukkan gambar Dyah Pitaloka kepada Hayam Wuruk. Saking cantiknya, Hayam Wuruk pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama setelah melihat gambar Dyah Pitaloka Citraresmi, hingga berniat menjadikan putri kerajaan Sunda ini menjadi permaisurinya. Melalui perantara yang bernama Tuan Anepaken, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Raja Kerajaan Sunda Maharaja Linggabuana Wisesa untuk meminang putrinya yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi yang tersohor akan kecantikannya. Prabu Linggabuana selaku ayah dari Dyah Pitaloka Citraresmi berbesar hati serta melihat perjodohan ini sebagai peluang untuk mengikat persekutuan dengan kerajaan Majapahit yang besar dan jaya. Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Pada tahun 1357, rombongan kerajaan Sunda tiba di Majapahit setelah melayari Laut Jawa. Rombongan kerajaan Sunda mendirikan pesanggerahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Namun, niat yang begitu besar dan begitu baik dari Prabu Hayam Wuruk ini ternyata berbeda pandang dengan Patih Gajah Mada. Dari pihak kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada memiliki dilema atas kedatangan calon permaisuri ini. Menurutnya, kakek Hayam Wuruk yaitu Raden Wijaya merupakan penerus tahta kerajaan Sunda yang ke-26, adalah putra dari Rakyat Jayadharma yang menikah dengan Dyah Lembutal, di mana Rakyat Jayadharma yang tewas diracun akibat perebutan kekuasaan merupakan putra mahkota kerajaan Sunda terdahulu dari Prabu Guru Dharmasiksa.
sehingga Hayam Wuruk dianggap masih memiliki kekerabatan dekat dengan calon permaisuri. Hal ini menjadikan Gajah Mada menyampaikan kepada rombongan kerajaan Sunda bahwa perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka tidak dapat dilaksanakan. Merasa dipermalukan, rombongan kerajaan Sunda pada akhirnya memilih berperang melawan Majapahit demi menjaga kehormatan. Patih Gajah Mada juga memandang peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda di bawah kemaharajaan Majapahit dan bersikeras bahwa sang putri dipersembahkan untuk Raja Majapahit sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Padahal yang sebenarnya, ketika dahulu Raden Wijaya hendak naik tahta, beliau sudah diwejang oleh Prabu Guru Darmasiksa, sang Maharaja Pajajaran kala itu, agar jangan sekali-sekali menyerang Sunda karena mereka adalah saudara, atau bencana akan menyertainya jika itu terjadi. Patih Gajah Mada menyalahi wejangan dari leluhur Prabu Hayam Wuruk itu. Maka dengan dalih tanda takluknya Sunda atas Majapahit, dengan tanda menyerahkan putrinya, Raja Sunda amat murka dan memilih melawan Majapahit demi menjaga kehormatan. Akibat ketegangan ini terjadi pertempuran antara rombongan kerajaan Sunda melawan tentara Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda berniat untuk bela pati melakukan puputan demi membela kehormatan mereka di lapangan Bubat. Meskipun memberikan perlawanan dengan gagah berani, rombongan kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya gugur dalam kepungan tentara Majapahit. Hampir seluruh rombongan kerajaan Sunda tewas dalam tragedi ini. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, sang putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Menurut tradisi, kematian Dyah Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Oleh masyarakat Sunda, kematian sang putri dan Raja Sunda dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tindakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Ayah sang putri, Prabu Maharaja Linggabuana, disanjung dan dihormati oleh masyarakat Sunda dengan gelar Prabu Wangi, atau dalam bahasa Sunda yang artinya raja yang memiliki nama yang harum, karena tindakan heroiknya yang membela kehormatan negaranya melawan Majapahit. Keturunannya, raja-raja Sunda yang kemudian diberi gelar Silihwangi, dari kata silih wangi dalam bahasa Sunda yang berarti penerus Prabu Wangi. Tragedi ini sangat merusak hubungan antara kedua kerajaan yang berakibat permusuhan hingga bertahun-tahun lamanya. Hubungan kedua negara ini tidak pernah pulih kembali seperti sedia kala. Sementara itu, di Keraton Majapahit, Gajah Mada menghadapi permusuhan dan ketidakpercayaan karena tindakannya atas dasar fakta kedekatan kekerabatan Dyah Pitaloka dan menjalankan ambisinya tersebut, namun berakibat kurang baik kepada terlukanya perasaan Raja Hayam Wuruk. Pasca gagal menikahi Dyah Pitaloka, Hayam Wuruk menikah dengan Sri Sudewi, putri Wijaya Rasaja Rewengker. Dari pernikahan Hayam Wuruk dengan Sri Sudewi, lahirlah Kusumawardhani. Tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dengan dua anak, yaitu yang pertama Kusumawardhani yang bersuamikan Wikramawardhana, serta Wirabumi yang merupakan anak dari selirnya. Namun yang menjadi pengganti Hayam Wuruk adalah menantunya, Wikramawardhana, selaku suami dari Kusumawardhani. Setelah itu, mulailah terjadi perpecahan dan kemunduran dari kerajaan Majapahit, hingga pada akhirnya pecah perang Paregrek, perang saudara besar yang memecah belah kekuatan dan dominasi Majapahit, sehingga Majapahit lambat laun terus mengalami kemunduran, dan akhirnya suatu ketika takluk oleh kerajaan Demak Bintoro.